Salam, perkenalkan saya atas nama Gemi Apristati, NIM 1.04.2022.0132. Saya mahasiswa semester 1 kelas C Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori belajar. Berikut ini saya akan membahas salah satu dari 4 teori belajar, yaitu teori behaviorisme atau behavioristik. Yang pertama, apa itu behaviorisme? Behaviorisme atau aliran perilaku, juga disebut perspektif belajar, adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan. Yang berikut, apa yang dimaksud dengan teori behaviorisme atau behavioristik? Teori behavioristik adalah perbuatan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik atau teori behaviorisme ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini siswa tersebut tidak dapat dikatakan telah belajar dengan baik. Yang berikut, saya akan membahas ciri-ciri teori belajar behavioristik. Dalam teori belajar behavioristik, semua tingkah laku manusia dapat dilihat dan ditelusuri dari bentuk refleks. Secara psikologi, teori belajar behavioristik dikenal sebagai sebuah teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Berikut ini adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik, antara lain: yang pertama, teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, para penganut teori behavioristik berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Yang ketiga, teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan harus meminta maaf. Yang berikut, kita akan membahas adanya contoh-contoh penerapan teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang umumnya digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuknya kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan sisi negatif. Baik, ini mungkin sedikit dari penjelasan saya tentang teori behaviorisme. Terima kasih.